Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kita semua tahu bahwa di Indonesia kasus korupsi seolah menjadi makanan sehari-hari. Namun Pak Presiden Prabowo Subianto sangat membenci itu. Terbukti dari sebuah pidato Pak Presiden pernah berkata bahwa sebenarnya beliau ini sangat miris melihat kenyataan yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri lagi, masyarakat seolah melihat fenomena korupsi sebagai makanan sehari-hari. Dan ini sangat fatal karena kasus korupsi ini bisa menghambat kemajuan sebuah negara. Bayangkan sebuah hambatan besar justru menjadi konsumsi masyarakat kita sehari-hari. Namun apa perlu dikata, begitulah realita yang terjadi di Indonesia. Di tengah gelapnya Indonesia karena kasus korupsi, kita memiliki lentera harapan yang dinyalakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah bagaimana cara Pak Presiden menangani kasus korupsi dan kesigapan tim penyidik dari Kejaksaan Agung maupun KPK yang sangat responsif atas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dimulai dari tahap penyidikan awal, pemanggilan saksi, serta penetapan tersangka, semua dilakukan dengan seperfeksionis mungkin. Dan inilah modal berharga kita semua untuk mengatasi hama korupsi di Indonesia. Kita memang memiliki harapan tertinggi sebenarnya pada DPR. DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset karena memang seperti yang kata Bapak Menteri Hukum katakan, Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga direalisasikan. Jadi artinya saya menyikapi ini dengan bijak karena memang kita berpikir positif sajalah, diusahakan. Parlemen mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk membahas RUU tersebut. Lalu kita beralih bagaimana inisiatif dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo menginisiasi sebuah gerakan yang bernama pengembalian aset koruptor kepada negara. Ini sebenarnya implementasinya sama dengan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni intinya merekapri aset negara yang memang sempat dikuasai dan dicuri oleh para koruptor. Lalu apa implementasi dari pengembalian aset tersebut? Bisa dicek, 1 juta lebih mungkin tanah perkebunan sawit telah diambil alih oleh pemerintah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian uang tunai banyak disita oleh Kejaksaan Agung dan tentu saja ini merupakan sebuah rekapri aset dari hal terkecil dan ini sangat luar biasa. Belum lagi pemanfaatan aset tanah koruptor yang nantinya akan dijadikan sebagai modal utama dari perumahan rakyat gratis bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya memenuhi syarat untuk menerimanya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kajian politik yang membahas apakah partai yang di dalamnya banyak oknum korup bisa dibubarkan karena takutnya dana korupsi tersebut malah lari sebagian ke partai politik. Tentunya ini perlu kajian mendalam, langsung kita simak. Secara aturan hukum, bagaimana Undang-Undang Tipikor? Parpol dinyatakan sebagai korporasi atau badan hukum? Ya, kalau kita menggunakan tafsir tentang korporasi berdasarkan Perma 13 2016, maka partai politik bisa dikualifikasi sebagai suatu korporasi gitu ya, karena sebagai suatu badan yang kemudian didirikan ya, terus kemudian menjadi satu subjek hukum ya, karena perlu luas sekali Perma 13 2016 itu tentang definisi tentang korporasi, dan itu adalah mengisi kekosongan dalam konteks misalnya penegakan hukum yang subjeknya adalah korporasi. Tetapi sekali lagi bahwa dalam konteks jurisprudensi di Indonesia itu belum pernah ya, partai politik jadikan subjek hukum tindak pidana korporasi atau tindak pidana korupsi. Beberapa korporasi itu biasanya ada perseroan terbatas atau kemudian badan usaha ekonomi yang lain. Sehingga ini adalah menarik. Ujungnya kemana? Apa yang akan dilakukan oleh KPK? Apakah serius, apakah sungguh-sungguh akan menindak partai politik tertentu? Dulu-dulu juga pernah terjadi wacana itu, tetapi realisasi itu tidak ada. Maka akan menjadi satu hal yang kontraproduktif sekiranya sudah mengungkap di publik, tetapi tidak ada bukti-bukti permulaan. Karena dalam hal ini tentunya partai politik adalah memiliki sebuah nama baik, memiliki reputasi, dan kalau disebut-sebut dengan begitu, bisa rusak namanya, apalagi menjelang pemilu nanti. Dan ini kalau kita kaitnya untuk subjek hukum, ya memang bisa, tetapi sekali lagi
tentang alat bukti petunjuk yang bisa dilakukan untuk mengarahkan tentang dugaan tindak pidana tadi itu. Ada dugaan aliran dana ke Partai Nasdem dari Syahrul Yassin Limpo seperti disampaikan oleh KPK. Kita tunggu bagaimana KPK mengusut soal ini. Terima kasih Pak Bestari Barus, terima kasih juga Pak Suparji Ahmad sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Di BTS sebesar 8,3 triliun ke banyak orang dan lembaga itu ternyata bukan isapan jempol. Kabar terbaru, diduga dana itu mengalir ke oknum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlahnya nggak main-main, mencapai 120 miliar. Dan dugaan itu diketahui dari pengakuan Windy Purnama atau WP. WP adalah pihak swasta yang menjadi salah satu tersangka pada kasus korupsi BTS itu. WP merupakan direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. WP menjadi penghubung serta penyalur uang dari Kemenkominfo ke DPR dan BPK. Menurut pengakuan WP, dia telah menyerahkan uang sebesar 70 miliar kepada pimpinan di Komisi 1 DPR. Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar 50 miliar kepada pimpinan BPK. Pelacakan tentang aliran 8 triliun ini harus terus dilakukan. Mustahil ini hanya melibatkan segelintir orang. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sudah menyebut ada 4 klaster penerima dana. Klaster pertama adalah pihak Kemenkominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang disebut juga Bakti. Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di DPR dan di BPK. Klaster ketiga, pemborong. Klaster keempat adalah para maklar kasus yang bergentayangan di lingkungan kejaksaan. Ayo penegak hukum, usut tuntas kasus korupsi BTS ini, bongkar dan hukum siapapun yang terlibat kasus ini. Ini adalah penampakan para anggota DPRD Jambi yang mengenakan rompi oranye setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Inilah perampok rakyat. Pak Dewan, gimana Pak? Sampaikan dulu apa yang mau disampaikan untuk masyarakat di Jambi, Pak. Sangat memprihatinkan apabila kita melihat perilaku para anggota yang dipilih mewakili rakyat, ternyata justru mengkhianati yang diwakili dengan tindakan korupsi secara bersama-sama. Apabila mereka yang di daerah mampu melakukan tindakan korupsi sekeji itu, lalu bagaimana dengan mereka yang menjadi anggota DPR RI? Harus diingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut asas patrilineal, artinya tindakan masyarakat yang ada di tataran lebih rendah selalu akan mencontoh pemimpin di atasnya seperti kepada orang tua atau tokoh-tokoh pemimpin yang mereka jadikan acuan posisi jabatannya. Kita malu dong dengan RSC yang ateis, tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh, hobinya bangun masjid malah. Iya. Tapi korupsi di mana-mana, malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi. Agama hanya dimaknai hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Itulah hadis-hadis itu harus kita pahami betul. Sampai Pak Kiai, sampai bagian saya tertarik betul soal ini. Sampai pada bagian ini. Apa kira-kira tawaran dari kita kepada masyarakat yang literasi agamanya itu tidak selengkap Pak Kiai, agar kemudian kerusakannya tidak menjadi semakin membesar? Yang saya sampaikan tadi, bangsa yang luar biasa
jumlah masjid besar sekali, bagaimana upacara-upacara keagamaan demikian ada di mana-mana, budaya umroh dan segala macam yang luar biasa, tapi kok kita tampaknya tidak menjadi lebih baik gitu dalam segala hal. Ya. Pertama, kehilangan kedua, kehilangan panutan, kehilangan apa? Figur yang layak diikutin atau yang kita bangga menjadi ikutan. Ya. Baik di mana-mana, terjadi di mana-mana di NU, di Muhammadiyah atau di mana lah. Tapi bagaimanapun, ya di NU masih punya benteng gitu, pesantren. Walaupun tidak menjamin juga saya keluaran pesantren pasti baik, nggak jamin juga. Tapi bagaimanapun pesantren masih dianggap al-hisnul hasin, benteng moral, benteng budaya, benteng akhlakul karimah. Masih ada anggapan seperti itu masih. Nah, tinggal contoh qudwah hasanah. Setiap umat harus ada contoh, harus ada panutan. Setiap umat, setiap generasi. Nabi Muhammad jadi contoh, Abu Bakar jadi contoh, Umar jadi contoh, Utsman jadi contoh, Ali jadi contoh, dan seterusnya. Dalam Islam itu contoh itu apakah figur atau sistem? Dua-duanya. Sistem baik kalau nggak ada figur yang melaksanakan. Persoalan juga. Betul. Tapi yang saya heran, kenapa RRC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya, bahasa agama istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang, malu.